ke materi selanjutnya, yaitu masih di activity dan intent. Jadi kenapa kita fokus di activity dan intent dulu? Karena ini menjadi dasar yang penting buat Anda. Nanti setelah ini, ketika Anda nanti belajar service, broker, receiver, dan content provider, itu nggak jauh-jauh sama intent dan activity gitu. Jadi Anda harus ngerti dulu activity dan intent. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah siklus hidup activity dan state atau keadaan si activity. Jadi, ketika kita membahas dulu sekilas tentang komponen, kita menyebutkan bahwa setiap komponen itu mempunyai siklus hidupnya masing-masing. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas siklus hidup activity, komponen activity. Kenapa kita harus tahu siklus hidup ini? Karena nanti kita bisa mengetahui kapan kita harus misalkan memasukkan data, kapan kita harus menyimpan data, atau kapan kita harus memunculkan logika tertentu gitu. Jadinya dari sana kita tahu kapan efektif, waktu yang efektif harus kita gunakan di kode yang kita punya untuk menyimpan atau memasukkan logika tertentu gitu. Ya. Ini materi yang akan kita bahas. Jadi ada activity life cycle atau siklus hidup activity. Kemudian activity life cycle callback. Jadi nanti di penerapannya dalam kode itu digunakan callback, metode callback. Kemudian juga ada activity instant state. Jadi di activity itu nanti ketika jalan dia ada informasi yang dibuat atau di-generate. Nah, itu yang kita sebut sebagai instant state. Kita bisa menyimpannya dalam state instan yang dalam bentuk bundle nantinya, atau nanti kita akan bisa menyimpan dalam shared preference ataupun database kayak NoSQL atau SQLite gitu. Ya. Nah, tapi saat ini kita akan bahas instant state terlebih dahulu. Kemudian bagaimana kita menyimpan dan memunculkan kembali activity state tadi. Gitu. Ya. Siklus hidup activity itu apa? Jadi siklus hidup activity itu adalah kumpulan state di mana sebuah activity berada selama waktu hidupnya. Dari dia dibuat hingga dihancurkan. Ingat kembali bahwa ketika kita menjalankan menjalankan aplikasi, ada activity yang jalan kan? Di dalam isolasi virtual mesinnya sendiri-sendiri. Nah, activity tersebut dia punya siklus hidup. Contohnya kayak manusia lah. Kalau manusia kan siklus hidupnya apa? Lahir, bayi gitu kan. Anak-anak. Kemudian remaja, dewasa, tua, mati gitu. Itu kalau siklus hidup yang normal. Tapi kan bisa jadi ketika kecil mati gitu kan. Ya sama aja, activity pun seperti itu. Jadi ada waktunya dia determinate oleh sistem. Ada waktunya dia bisa jalan terus gitu sampai akhir. Nah, secara formal siklus hidup activity adalah sebuah gambaran graf yang terarah dari semua state atau keadaan di mana sebuah activity berada. Kemudian dia juga menggambarkan callback yang terkait dengan transisi dari masing-masing state tersebut. Jadi kalau kita nanti bisa gambarkan, jadi pada intinya Anda pernah dengar finish state automata? Pernah belajar nggak? Atau di PBO dulu ada yang namanya diagram state status, state diagram. Kita mulai masuk ke tahap 1 misalkan status 1. Kemudian kita kalau ada trigger tertentu kita bisa masuk ke tahap 2 gitu kan. Nah, sampai dia terakhir di terminate atau dimatikan. Nah, pada intinya siklus hidup itu adalah ini. Jadi ada step di mana nanti dia dibuat created, kemudian dia dijalankan, berarti dia bisa, dan seterusnya. Nah, setiap kita berada di step ini ada callback. Di mana callback ini callback. Di sini juga ada callback. Yang bisa kita gunakan, callback ini adalah metode, ya.
metode yang bisa kita gunakan, kita masukkan kode yang kita inginkan. Jadi misalkan nanti di onCreate misalkan, kita bisa memasukkan data. Kemudian kita bisa mengeluarkan kembali data yang sudah disimpan. Nah itu kita lakukan di callback method ini masing-masing. Nanti akan kita lihat ada beberapa callback method. Jadi pada intinya graph seperti itu gitu. Jadi graph terarah. Jadi setelah satu state itu keadaan ya. Setelah satu set kita bisa kemana? Ke set selanjutnya. Kemudian selama di set itu kita bisa ngapain aja. Nah itu kita bisa definisikan dalam metode callback yang akan nanti kita pelajari. Anda masih ingat minggu lalu kita bahas backstack ya? Activity backstack. Jadi ketika ada activity, nanti pasti akan dimasukkan ke backstack kan? Ya. Ada yang masih ingat, ada yang leave. Kita backstack ini kita menggunakan prinsip LIFO. Last in, first out. Jadi ketika ada activity yang dipanggil, dijalankan, dia akan masuk ke backstack ini kan? Kemudian kalau kita manggil, ya silakan. Ini terakhir ya. Kemudian ketika ada activity 2 yang kita panggil selanjutnya, dia akan masuk ke backstack juga kan. Kemudian si activity yang pertama dia akan ada di bawah. Nah, ketika activity yang pertama ini ada di bawah, state-nya itu ada di state apa gitu. Ya. Jadi akan dilakukan ketika misalkan kita memanggil, kita punya 2 activity, kita memanggil activity 2 dari activity 1. Nah, activity 1 ketika kita memanggil activity 2, itu statusnya ada di mana? Gitu. Ini yang kita akan pelajari hari ini. Jadi yang namanya siklus hidup activity ini. Nah, siklus hidup activity atau state dalam activity dan visibilitas aplikasi, ini ada kurang lebih 6 status atau 6 state, 6 keadaan. Yang pertama adalah si activity, dia punya status di create. Oke lah, satu lagi. Si activity itu bisa di-create, statusnya dia baru mulai dibuat. Ya. Nah, pada saat statusnya dia dibuat, activity itu kan punya layout ya. Ya kan? Nah, dia belum terlihat oleh kita, oleh pengguna. Kemudian ada lagi state yang namanya started, itu mulai. Nah, ini baru mulai terlihat oleh kita, oleh pengguna. Tapi dia tidak bisa, kita tidak bisa melakukan interaksi terhadap activity tersebut gitu. Jadi baru kelihatan aja gitu. Kemudian state ketiga yaitu resume, ini baru terlihat dan kita bisa mulai berinteraksi dengan activity yang muncul tadi. Ya. Nah kemudian juga ada state namanya post. Dia diberhentikan sementara. Oleh karenanya nanti activity-nya itu tidak terlihat sebagian. Gitu. Jadi tidak terlihat tapi di sistem dia masih ada. Kemudian stop, tersembunyi. Ini benar-benar disembunyikan oleh sistem. Kita nggak bisa melihat secara kasat mata gitu. Ya. Kemudian ada kondisi atau keadaan di mana dia destroy. Yaitu hilang dari memori. Ya. Jadi ini 6 kondisi atau 6 keadaan atau bahasa Inggrisnya state yang ada pada sebuah activity. Ini penting kita ketahui karena nanti ketika kita ada kaitannya dengan penyimpanan data. Ya. Nah, perubahan set ini nanti dipicu oleh bisa dipicu oleh tindakan pengguna itu sendiri. Jadi misalkan dia memang pindah ke activity yang kedua gitu. Nanti si activity pertama akan di stop, di pause dulu, kemudian di stop, gitu. Ya. Atau misalkan ada perubahan konfigurasi. Contohnya yang simpel ada rotasi gawai, rotasi HP Anda. Misalkan dari ketika Anda menggunakan HP, Anda pakainya portrait kan. Terus kalau kita nonton YouTube, biasanya kan kita pengen full screen. Itu akan kita putar kan. Ya. Nah, ketika kita melakukan pemutaran HP itu, sebetulnya activity yang tadinya portrait itu dihilangkan. Itu, di-destroy. Nanti si sistem Android itu akan memunculkan kembali activity yang sama, tapi dengan posisi yang berbeda.
Kalau yang tadi potret, ini landscape kayak gitu. Ya. Nah, dalam setiap siklus activity itu ada callback. Jadi Anda perhatikan di sini ada on create, on start, on restart, on resume, on pause, on stop, dan on destroy. Kalau Anda lihat kembali, ini mewakili kondisi ini kan, setiap setnya ya. Jadi ada on create. Nah, jadi di dalam kelas Java activity, misalkan di main activity, itu kalau kita lihat, itu paling tidak ada satu callback namanya on create. Ya kan? Nah, ini adalah callback yang wajib ada dalam sebuah berkas activity gitu. Nah, dia punya argumen namanya bundle save instance state. Nanti isinya apa nanti akan kita bahas di sesi yang bagian instance state. Tapi pada intinya, pada callback ini, si Android sistem Android, dia melakukan inisialisasi statis. Contohnya apa? Contohnya, si Android akan memanggil layout yang akan dimunculkan. Gitu. Ini dilakukan di onCreate. Kemudian, ketika di onCreate, dia akan selalu diikuti oleh pemanggilan callback namanya onStart. Jadi ketika activity screen ini mulai terlihat yang tadi. Nah, cuman kalau misalkan di onStart ini, activity itu sudah mulai terlihat, tapi belum bisa berinteraksi. Kemudian on restart ini kalau misalnya dipanggil jika activity tadinya sudah diberhentikan. Nah, biasanya on start ini langsung ke on resume. Kalau activity itu baru mulai dipanggil. Jadi on start, on resume, kita bisa mulai berinteraksi dengan activity gitu. Kemudian, nah ketika ada pemindahan activity, itu akan di-pause dulu, kemudian di-stop. Itu tidak lagi terlihat, tetapi masih ada semua informasi status juga dipertahankan. Jika nantinya activity sudah tidak dipakai lagi, ini baru nanti akan di-destroy. Gitu. Ini simpelnya, flow-nya. Jadi, anggaplah ini adalah sebuah activity, ya. Ini kita bungkus gitu. Jadi ini flow-nya. Jadi ketika kita memanggil sebuah activity, ketika user misalkan nge-tap launcher gitu, si Android, sistem Android ini akan memanggil onCreate dari activity tersebut. Activity yang dijadikan main activity misalkan. OnCreate, dia akan masuk ke set yang pertama. Yaitu tadi apa? Created kan? Kita lihat kembali yang di sini. Nih. Ya. Jadi ini 6 ini mewakili bubble ini. Gitu. Kemudian callback yang ini mewakili yang men-triggernya ini. Gitu. Jadi ketika si Android memanggil activity kita, dia akan memanggil callback onCreate terlebih dahulu. Kemudian setelah pemanggilan ini, statusnya si activity menjadi created. Ya, jadi si activity baru dibuat. Nah, tadi sifatnya ketika dibuat, ciri-cirinya adalah dia belum ada, belum terlihat. Ya kan? Kemudian nanti si Android ketika sudah memanggil ini nanti akan juga memanggil onStart. Ketika memanggil onStart, ini baru terlihat visible. Jadi layout yang ada di activity tersebut baru terlihat tuh. Tapi kalau kita coba nge-tap gitu, itu akan bisa bereaksi. Ya. Kemudian, nah biasanya ke sini, ke resume. Kalau activity itu baru jalanin, dia masuk ke resume. Ya. Jadi dia akan manggil on resume, terus kemudian state-nya berubah jadi resume. Nah, di state inilah interaksi pengguna dan aplikasi itu terjadi. Jadi ketika kita melakukan ya scrolling dan lain sebagainya, itu sebetulnya state-nya si activity itu ada di sini, siklus hidupnya. Gitu. Nah, kemudian ketika si user misalkan pindah dari satu halaman ke halaman yang lain, artinya kan pindah dari satu activity ke activity yang lain kan? Nah, dia akan di pause dulu. Gitu, di pause, kemudian nanti akan di stop. Gitu.
Nanti ketika si user pindah lagi dari activity kedua ke activity pertama, dia akan restart lagi. On restart, dia akan ke sini lagi. Kayak gitu. Seterusnya sampai dia tidak diperlukan lagi. Nanti akan destroy. Jadi ini yang namanya siklus hidup activity. Dari mulai sini sampai sini, ini yang kita sebut sebagai lifetime. Waktu hidupnya. Gitu. Siklusnya kayak gini. Anda tahu kan siklus itu biasanya berputar kan? Ya. Ini grafik state activity dan callback. Ini yang perlu Anda pahami. Anda tidak harus menghafalkan. Tapi Anda cukup memahami saja. Jadi ketika activity kita jalankan itu dia mulai di state created. Kemudian dia akan langsung ke started gitu. Pokoknya intinya ketika user mulai berinteraksi dengan sistem itu adanya di resum. Ya. Kalau kita misalnya pindah dari activity 1 ke activity kedua, itu akan dipanggil ke pause, kemudian stop gitu. Ya, baru ke destroy. Gitu. Ini kalau kita mau mengimplementasikan callback dan menimpanya, jadi untuk mengimplementasikan callback tadi, kita harus menggunakan override, jadi harus ditimpa gitu. Makanya di kodenya ada override kayak gini. Ya. Nah, hanya metode onCreate saja, callback onCreate ini yang diperlukan. Jadi kalau kita misalnya buat activity baru, sebetulnya cuma ini yang diperlukan. Gitu. Kalau kita misalkan nanti nggak butuh pemanggilan data dan sebagainya, menyimpan data gitu, kita biasanya nggak butuh, kita butuh satu ini saja. Kalau nanti misalkan kita mulai membuat aplikasi yang cukup kompleks, misalkan nanti ada pemanggilan service tertentu, atau kita misalkan mau nyimpen data, nah baru callback yang tadi ini yang biasanya kita pakai nanti. Biasanya misalkan nanti ketika di on stop, baru kita nyimpen data. Gitu. Nah, penimpaan atau override callback ini, yang lainnya untuk mengubah perilaku bakunya. Jadi, nah nanti kalau misalnya kita butuh callback yang lainnya, kita bisa override lagi gitu. Yang pertama, on create, kita akan bahas satu-satu. On create itu dipanggil ketika activity pertama kali dibuka. Contohnya ketika pengguna mengetuk yang nge-tap icon launcher. Ini on create akan dipanggil, kemudian statusnya berubah jadi created. Jadi on create dipanggil, statusnya berubah jadi created. Nah, si Android sistem Android, dia melakukan semua setup statis. Contohnya memasukkan view, ya misalkan mengikat data ke list. Ini semua dilakukan di callback on created ini. Makanya biasanya ini yang paling penting gitu. Ini yang harus ada dalam sebuah activity. Kemudian, nah ini hanya dipanggil sekali selama waktu hidup activity. Makanya kalau kita lihat kembali ke sini, nggak ada kembali ke sini kan? Cuman sekali dia dipanggil. Gitu. Kemudian, nah biasanya dia membawa bundle dari state activity yang dibekukan sebelumnya. Itu pun jika ada. Jadi kalau Anda lihat di sini, ada bundle step instance state. Kenapa ada ini? Ya, nanti di bagian setelah kita membahas siklus ini akan ketahuan. Tapi pada intinya, di setiap activity itu kita bisa menyimpan data secara temporer gitu. Nah, selama temporer itu kita bisa menyimpannya dalam sebuah bundle dalam bentuk kayak biasa, key value pair, pasangan key dan value yang kemarin itu, dalam yang biasanya kita sebut instance state gitu. Ya. Nah, kemudian state yang dibuat akan selalu diikuti pemanggilan metode onStart. Jadi biasanya ketika nanti si sistem Android memanggil onCreate, dia akan langsung loncat ketika proses yang di sini sudah selesai, dia akan langsung loncat ke pemanggilan onCreate. Gitu. Jadi kalau kita lihat kembali, ketika di sini sudah selesai nih semua urusannya, jadi kan nanti di metodenya ada onCreate kan, itu kan kita bisa nambahin kode yang kita inginkan kan. Nah, kalau itu sudah selesai, nanti si Android akan memanggil langsung onStart ini. Dan masuk kepada status atau kondisi setnya started. Nah, ini. Ini contohnya. Ini contoh kodenya.
Yang paling simple, kita nggak perlu melakukan apa-apa, tapi biasanya untuk main activity paling tidak kita menambahkan layout kan, masukkan layout. Kayak kemarin itu kita masukin set content view kan, set content view r.layout apa namanya, gitu kan, ya. Kemudian, nah ketika selesai pemanggilan dari state created, si sistem Android akan langsung memanggil callback namanya onStart. Callback ini metode ya, kayak fungsi gitu. Dia dipanggil ketika activity mulai terlihat oleh pengguna. Nah, di sini activity, layout yang tadi dipanggil di onCreate itu mulai kelihatan. Kemudian, nah dia dapat dipanggil lebih dari sekali dalam waktu hidupnya. Benar nggak? Kita lihat kembali ke sini. Ya, ini namanya siklus kan? Dia bisa berulang. Kalau ini cuma sekali. Kemudian diikuti oleh pemanggilan metode onResum jika aktiviti tersebut muncul ke permukaan, atau diikuti onStop jika selanjutnya aktiviti tersebut menjadi tersembunyi. Ya, jadi nanti ketika kita memanggil ini, dia akan onResum kemudian onStop gitu. Kalau misalkan itu akan disembunyikan. Biasanya kalau pertama kali itu akan memanggil onResum ini. Ya. Ini contohnya, activity ini akan segera terlihat. Jadi kalau kita memanggil ini, berarti layout yang kita punya itu akan segera terlihat. Activity-nya akan muncul. Kemudian onRestart, ini dipanggil setelah activity diberhentikan. Jadi kalau dia di pause kemudian di stop, supaya dia muncul kembali, kita memanggil ini onRestart ini. Bukan kita, Android Studio, Android sistemnya. Nah, nanti kita bisa menambahkan logika apapun di sini gitu. Kemudian selalu diikuti oleh pemanggilan onStart. Jadi kembali ke start. Gitu. Contohnya ini. Protected void onRestart. Super onRestart. Nah, di sini kita activity berada di antara stop dan started. Dia sudah diberhentikan. Kalau kita memanggil lagi activity itu ke permukaan, nanti si sistem Android dia akan memanggil onStart lagi gitu. Ya. Jadi kayak gini. Tadinya ada di sini. Ya, kemudian ketika panggil onRestart dia akan kembali ke start. Gitu. Kemudian onResum. Nah, kita di sini disebutkan resum atau running. Jadi status ini kondisi di mana antara pengguna dan aplikasi itu mulai berinteraksi. Gitu. Maksudnya bisa berinteraksi dan intens ya. Dipanggil ketika activity akan mulai berinteraksi dengan pengguna. Activity sudah berpindah ke bagian atas dari activity stack. Kita kembali ke activity stack ya. Jadi kalau misalkan ada dua activity yang masuk ke stack. Ada dua activity yang masuk ke stack, ini anggap ke stack. Ada activity 1. Gitu. Ini activity kedua. Maka posisinya di sini dia akan di stop. Di sini dia akan stop. Statusnya kayak gitu. Ya. Terus kalau misalkan ada activity 3 masuk, ini akan diubah jadi stop. Jadi prosesnya itu pause dulu. Kemudian stop. Ini akan masuk ke created ya, sama sebetulnya ini juga. Cuman akhirnya dia bisa created. Kemudian start. Dan stop. Gitu. Prosesnya sama. Ya. Kemudian kalau kita pop up dia, kita hapus. Ketika dihapus, ini dia akan berubah jadi pause. Ya. Kemudian stop. Kemudian destroy. Karena dia di pop up.
Kalau kita pencet tombol back yang di HP kita, ya kalau kita pencet tombol back di HP kita, dia akan di pop up, keluarin, ini akan di destroy. Kemudian activity kedua akan berubah dari yang tadinya stop, dia kembali ke start, ke restart, kayak gitu. Jadi siklusnya kayak gitu. Nah ini resum, ya. Activity mulai terlihat sekarang dan dilanjutkan. Kemudian on pause dipanggil ketika sistem akan segera mengembalikan activity sebelumnya. Jadi kayak yang ini tadi. Kemudian activity tersebut terlihat sebagian, tetapi kemudian akan meninggalkan activity. Biasanya digunakan untuk menyimpan perubahan yang belum tersimpan. Jadi di pause di sini, di state pause ini, kita biasanya nyimpan data, gitu, ya. Nah biasanya kita simpan data di sini. Ketika di pause atau di stop, ini akan kita simpan data. Gitu. Nah nanti misalkan ada on create lagi, nah di sini kita masukin data. Kemudian pengimplementasiannya harus dilakukan secara cepat karena aktivitas selanjutnya tidak akan muncul hingga metode ini selesai. Jadi ini harus dilakukan secara cepat. Kalau tidak dia akan ngeblok aktivitas selanjutnya. Jadi kalau misalkan nanti implementasinya nanti bisa menggunakan background task, ya. Jadi prosesnya di belakang layar. Jadi apa namanya? Ada yang sekuensial, ada yang asinkronus gitu. Ya. Kemudian dapat diikuti oleh resum jika aktivitas tersebut kembali ke permukaan atau on stop jika aktivitas tersebut tidak terlihat oleh pengguna. Ini contohnya. Nah ini maksudnya ini metodenya gitu. Jadi kalau Anda nanti mau mengoverride, mau menimpa logika yang ada di dalamnya, Anda menggunakan ini. Nah, kemudian on stop dipanggil ketika activity tidak lagi terlihat oleh pengguna. Kemudian activity baru dia dipanggil ketika activity baru dimulai dan activity yang baru ini akan dipindahkan ke depan dari activity ini. Jadi maksudnya ke depan ini di atas dia di stack gitu. Atau activity ini akan dihancurkan. Kalau misalnya operasi terlalu berat, ya, maksudnya on stop ini dipanggil kalau misalkan operasinya terlalu berat untuk dilakukan di on pause. Kemudian dapat diikuti oleh on restart jika activity kembali, atau on destroy jika activity dihilangkan. Gitu. Terakhir adalah, ini on stop metodenya, dan terakhir adalah destroy, yaitu dihancurkan. Nah, callback ini dipanggil terakhir sebelum activity dihancurkan. Sama halnya dengan on create, ya, on create, dia hanya dipanggil sekali. Activity berakhir atau sistem menghancurkannya untuk menyimpan ruang memori. Jadi kalau memorinya kita mau digunakan oleh aplikasi lain, nah ini akan dilakukan penghancuran untuk activity yang tidak digunakan. Kemudian dia akan memanggil metode isFinishing untuk mengecek. Gitu. Sistem juga dapat menghancurkan activity tanpa memanggil metode ini. Nah, oleh karenanya gunakan on pause atau on stop untuk menyimpan data atau state kita. Gitu. Nah, bisa jadi sistem kita nggak tahu apa-apa, sistem akan menghapus activity kita gitu. Makanya kita biasanya simpan datanya di on pause ini atau di on stop. Ini on destroy. Nah, jadi itu adalah siklus hidupnya. Untuk memahaminya sebetulnya mudah dengan melihat grafik ini. Yang kita perlu pahami adalah ada kurang lebih 6 state atau 6 siklus. 6 state yang ada di sebuah activity, yaitu created, started, resume,
pause, stop, dan destroyed. Bedanya started sama resume apa? Berinteraksi, ya. Jadi pada intinya ini yang membedakannya adalah interaksinya gitu, antara interaksi si activity dengan pengguna. Kalau di started, kita sebagai pengguna belum bisa berinteraksi dengannya, walaupun kita nge-tap gitu, itu nggak akan beraksi. Kalau di resume, itu udah mulai, kita bisa, kalau ada tombol, kita sudah bisa nge-tap, kemudian selanjutnya apa gitu. Ya, itu bedanya. Kemudian perlu kita perhatikan juga, ini callback-nya. Dari semua callback ini, yang wajib ada di activity adalah onCreate. Jadi, kalau Anda ketika Anda membuat sebuah activity dengan menggunakan Android Studio, onCreate ini selalu ada. Ya kan? onCreate ini selalu ada. Dan itu memang pasti ada karena akan dipanggil gitu. Jadi, ini adalah siklus hidup activity. Ada pertanyaan sampai sini? Sekarang kalau misalnya Anda punya data, Anda akan memasukkannya ke dalam activity yang Anda buat. Kira-kira di mana itu harus dilakukan? Kenapa on resume? Kalau baru dipopulate di state ini, udah telat, ya, karena kan user udah langsung berinteraksi. Kalau mau memasukkan data, itu adanya di onCreate, gitu, ya. Jadi ketika mulai inisiasi nih, kita mulai setup apa saja yang dibutuhkan. Contoh yang paling simpel kan kita butuh layout, ya kan? Makanya layout dipanggil di onCreate. Kemudian kalau kita punya, misalkan untuk layout itu, misalkan ada list gitu kan, itu kan butuh data. Datanya berarti harus disiapkan dulu kan di situ. Berarti butuh juga dipanggil di onCreate juga datanya. Gitu. Ya. Kemudian kalau misalnya ada perubahan konfigurasi, konfigurasi ini bisa berupa rotate ya, memutar HP, ya. Itu kira-kira kalau kita mau nyimpen data di mana? Bagusnya on pause atau di stop. Jadi di dua tempat ini kita bisa melakukan penyimpanan data. Ya. Jadi fokusnya kayak gitu. Jadi nanti ketika Anda mulai membuat program nih, Anda sudah tahu harus di mana kita menyimpan data, harus di mana kita memanggil data, gitu. Nanti ketika kita belajar recycler view misalkan, itu kan butuh data array biasanya, list gitu kan. Nah itu kita panggil di bagian onCreate ini, gitu. Karena nanti si layoutnya butuh datanya di sini juga, gitu. Makanya semua konfigurasi statik terkait data, layout dan lain sebagainya itu dilakukan di sini. Oleh karenanya juga ini adalah satu-satunya callback yang harus ada dalam activity. Ya. Oke, ada pertanyaan? Belum? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke activity instance state.